Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian GSRI Tomang. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk hari ini, dan hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah dari tekanan kepada kelegaan. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel pasal 22, ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Bapak Ibu, mari kita bayangkan sejenak bahwasannya kita sedang berjalan di jalan yang sempit, penuh batu dan licin. Setiap langkah terasa sulit, mudah tergelincir, dan penuh rasa takut. Kita takut bahwa kita akan jatuh. Namun ketika kita sampai di tanah yang lapang dan rata, kita bisa berjalan dengan lebih pasti, lebih bebas, dan tanpa khawatir. Kita tidak khawatir lagi untuk terjatuh. Hidup kita sering seperti itu. Ada masa di mana kita berjalan di jalan yang sempit, penuh dengan tekanan. Tetapi Tuhan berjanji memberi kita tempat yang sangat lapang. Pada ayat yang kita baca ini, Daud sedang menyanyikan nyanyian syukurnya kepada Tuhan setelah ia mengalami banyak peperangan. Ia mengalami pengkhianatan dan mengalami ancaman. Dan pada ayat ini, ia mengakui bahwa Tuhanlah yang memberinya tempat lapang. Di sini tanah yang lapang adalah menggambarkan tanah yang sangat luas, ruang bebas hambatan, dan sangat kontras dengan tanah yang sempit atau jalan yang sempit. Dalam konteks kehidupan Daud, hal ini hendak menyatakan bahwa di dalam kehidupan Daud yang penuh dengan tekanan, jalan bagi dia terasa sempit. Ia hidup di dalam pelarian sepanjang hidupnya. Masalah bermunculan satu persatu dan tidak ada tempat yang aman dirasakan oleh Daud. Namun Daud masih bisa mengatakan, Tuhan memberikanku tempat yang lapang. Pertanyaannya, apakah tempat lapang yang dinyatakan oleh Daud benaran ada secara fisik? Bapak Ibu, tentu tidak. Karena bagaimanapun masalah tetap ada. Namun Daud hendak mengatakan di dalam masalah itu Tuhan pasti akan selalu memberikan kelapangan dan kelegaan kepada hati tiap orang yang datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, Tuhan yang membuka jalan dan memberi kelegaan. Dan dalam hal ini berarti betapapun jalan kita tempuh berbatu, betapapun beratnya kehidupan yang menghimpit kita, Tuhan akan memberikan kita kelegaan yang tanpa batas. Sehingga kita dapat memandang masalah bukan lagi sebagai suatu hal yang menghimpit kehidupan kita, melainkan sesuatu kebebasan untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Menghadapi masalah tanpa ragu dan takut, dan kita akan hidup tanpa hambatan. Itulah sebabnya Daud mengatakan, mata kakiku tidak akan goyang. Artinya Bapak Ibu, langkahnya menjadi teguh. Bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena Tuhan yang menopang kehidupannya, sehingga langkah kakinya menjadi teguh. Ini menggambarkan kehidupan yang dituntun oleh Tuhan, di mana kita tidak lagi terjebak oleh ketakutan, tekanan dosa, atau beban hidup. Tetapi kita memiliki kebebasan untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita saat ini sedang berjalan di dalam jalanan yang sempit dan licin? Apakah saat ini kita berada di dalam masalah, kekhawatiran, atau pergumulan hidup yang tiada ujung? Saat ini, saya ingin mengatakan,
Tuhan ingin memberikan kita tempat yang lapang. Maka percaya dan berserahlah kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan jalan kita kepadanya, Dia yang akan mengokohkan langkah kita. Jikalau hari ini jalan yang kita lalui terasa sempit, licin dan berbatu, datanglah kepada Dia yang adalah jalan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus telah membuka jalan yang lapang bagi kita melalui salibnya. Di dalam Dia, kita mendapat kelegaan, pengampunan, dan kekuatan untuk melangkah dengan pasti di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan kami menyadari ada masa-masa di mana kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ada masa-masa di mana kami berjalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami dan kami semestinya selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kelegaan, kebebasan itu hanya berasal daripada Tuhan. Itulah sebabnya kami mau senantiasa datang kepada Tuhan. Inilah kami, biarlah renungan harian ini bisa membawa kelegaan bagi kami dan senantiasa bisa tinggal di dalam hati kami untuk menuntun langkah kami, langkah demi langkah untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.